Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak sekalian. Di pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 4 mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai perjanjian internasional. Apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban atau obligation yang mengikat dalam hukum internasional. Nah, perjanjian internasional itu adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi internasional dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat tertentu pula. Nah, perjanjian internasional itu sendiri berupa kesepakatan atau persetujuan itu bisa dilakukan dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Perjanjian internasional ini memiliki sejumlah istilah, yaitu traktat, konvensi, protokol, persetujuan perikatan, proses verbal, piagam, deklarasi, modus, dan lain sebagainya. Nah, dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan perundingan. Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Tahapan yang kedua adalah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepala pemerintahan, dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh kedua per 3 peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Tahapan yang ketiga adalah pengesahan. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional adalah pengesahan atau ratifikasi. Yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Apa manfaat dari perjanjian internasional? Manfaat dari perjanjian internasional bagi Indonesia yang paling tepat adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam sidang hukum laut di Jeneva tahun 1958. Sidang hukum laut di Jeneva tahun 1958 ini menghasilkan beberapa konvensi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi pada Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Ini hasil dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982, di mana ada 3 keputusan yang dihasilkan. Yang pertama adalah pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan. Yang kedua adalah pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Dan yang ketiga adalah pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan laut. Materi mengenai perjanjian internasional, Ibu cukupkan sampai di sini.
Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, mohon untuk dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Besar harapan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa menambah wawasan bagi kalian. Semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.